Selamat datang kembali di Buka Kartu. Pernah kebayang nggak sih, apa jadinya kalau kita bisa benar-benar membuka semua potensi otak kita? Maksudnya pakai 100% kapasitasnya gitu. Wah, ide ini kan udah lama banget ya, bikin kita penasaran, iya nggak sih? Kita kan sering banget ya lihat di film-film, kayak di film Lucy itu loh. Tiba-tiba aja karakternya jadi punya kekuatan super. Bayangin deh, bisa jago semua bahasa dalam semalam, bisa lihat masa depan, atau bahkan gerakin barang cuma pakai pikiran. Rasanya kemungkinannya tuh nggak ada habisnya. Oke. Coba deh kita bedah fantasi ini lebih dalam. Kita pisahin dulu nih, mana yang cuma ada di film, mana yang beneran kata sains. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi kalau kita bisa melampaui batas kemampuan kita yang sekarang ini? Coba bayangin deh kemungkinannya. Ini bukan cuma soal nyelesain Rubik dalam sekejap mata ya, tapi mungkin kita bisa nemuin obat kanker atau nyiptain sumber energi yang bener-bener baru, bahkan bikin penemuan yang bisa mengubah peradaban. Dunia kayaknya bakal ada di genggaman kita. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita makin jauh berfantasi soal kekuatan super, kayaknya lebih baik kita lurusin dulu deh beberapa mitos yang sering kita dengar soal otak. Yuk kita pisahin mana yang fiksi, mana yang fakta. Nah, mitos pertama yang paling umum nih. Katanya otak yang lebih besar itu berarti lebih pinter. Kedengarannya sih masuk akal ya kan? Tapi ternyata sains bilang lain. Bukan ukurannya yang jadi penentu, tapi seberapa rumit dan efisien struktur sama koneksi di dalamnya. Biar kebayang, coba kita lihat perbandingannya deh. Otak paus sperma itu beratnya bisa sampai 9 kilogram loh. Jauh banget dibandingin otak kita yang rata-rata cuma 1,3 kilo. Tapi kan jelas bukan paus yang menguasai dunia ya kan? Jadi intinya gini, ukuran otak kita itu sebenarnya sebanding aja sama ukuran tubuh kita. Keunggulan kita sebagai manusia itu bukan karena otaknya gede, tapi karena strukturnya itu loh, yang luar biasa kompleks. Oke, sekarang kita bahas mitos yang paling terkenal sepanjang masa. Katanya kita cuma pakai 10% otak kita. Nah ternyata itu salah besar. Penelitian modern nunjukin kalau kita itu bisa pakai sampai 35% kapasitas otak kita. Jauh lebih banyak dari yang kita duga selama ini. Fakta ini nunjukin kalau kita itu sebenarnya udah pakai sebagian besar otak kita loh. Terus isinya kepala kita ini apa aja sih sebenarnya? Yuk, kita intip lebih dalam. Nah, mitos 10% itu kemungkinan besar datangnya dari salah paham soal komposisi otak. Jadi gini, otak kita itu isinya sekitar 10% neuron dan 90%-nya lagi itu sel glial. Mungkin angka 10% itu datangnya dari sini ya. Coba kita pahami dulu tugasnya masing-masing. Neuron ini bisa dibilang bintang utamanya. Mereka lah yang tugasnya memproses dan ngirim informasi. Anggap aja kayak prosesor sepercanggih di dalam komputer kita. Terus ada sel glial yang jumlahnya 90% itu. Nah mereka ini kayak pahlawan di balik layar. Tugasnya itu ngedukung si neuron, ngasih makan, ngasih pelindung, pokoknya mastiin semuanya berjalan lancar dan efisien. Jadi, gini. Walaupun secara teori kita bisa aja nih ngaktifin semua neuron barengan, ternyata ada satu halangan besar lain yang bikin kita nggak bisa jadi manusia super. Dan halangan itu bukan otak kita, tapi tubuh kita. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi tubuh kita itu secara fisik nggak akan kuat buat nyuplai energi yang dibutuhin kalau otak kita aktif 100%. Jadi, kemampuan otak kita itu sebenarnya dibatasi sama kebutuhan tubuh kita buat bertahan hidup. Coba deh pikirin, otak kita itu kan kerja terus-terusan di belakang layar buat bikin kita tetap hidup. Mulai dari ngatur detak jantung, ngontrol nafas, sampai mencerna makanan. Semua proses ini butuh energi yang gede banget. Nah, fungsi-fungsi penting itu aja udah nyedot banyak banget energi. Jadi, secara biologis, emang mustahil buat kita pakai 100% otak cuma buat mikir. Tapi, jangan kecewa dulu. Justru ini yang membawa kita ke bagian yang paling penting. Karena gini, potensi itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Percaya atau enggak, otak kamu itu punya struktur dasar yang sama persis loh kayak otaknya seorang jenius, Albert Einstein misalnya. Jadi, hardware-nya tuh udah ada. Jadi, rahasianya itu bukan soal ngebuka bagian otak yang terkunci, tapi soal melatih apa yang udah kita punya. Persis kayak melatih otot. Caranya, terus belajar hal-hal baru, jaga kesehatan dengan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, dan yang paling penting nih, temukan passion kamu. Cari hal yang bener-bener bikin neuron di otak kamu itu menyala semangat. Jadi, kuncinya itu ada di usaha yang konsisten dan kebiasaan yang sehat. Itulah cara kita memaksimalkan potensi kita.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa persen otak yang kita pakai, tapi seberapa baik kita pakainya. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.